Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Zia Ananda dengan NIM 0503232084. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi Islam pada mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Sistem ekonomi Islam adalah cara mengatur kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan etika dalam semua transaksi ekonomi. Masalah utama dalam ekonomi Islam adalah bagaimana distribusi sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh umat demi menegakkan keadilan. Saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, kelembagaan sistem ekonomi Islam yang mencakup 7 hal inti dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, hak kepemilikan individu, berarti setiap orang berhak memiliki harta atau barang. Dalam Islam, harta yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, jika seseorang bekerja keras dan mendapatkan uang, dia berhak menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadinya. Kedua, perjanjian, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Dalam sistem ekonomi Islam, perjanjian harus dilakukan dengan jujur dan adil. Misalnya, jika seseorang menjual barang, dia harus menjelaskan dengan jelas tentang barang tersebut agar pembeli tidak merasa ditipu. Ketiga, kepercayaan. Hal ini sangat penting dalam transaksi ekonomi. Dalam Islam, orang harus saling percaya satu sama lain. Jika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kepercayaan ini membantu menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Keempat, pembagian dalam suatu usaha atau transaksi. Resiko harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat. Misalnya dalam bisnis, jika kerugian semua pihak yang berinvestasi harus berbagi kerugian tersebut. Kelima, perilaku pasar. Ini mencakup cara orang berinteraksi dan bertransaksi di pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, perilaku pasar harus berdasarkan kejujuran dan keadilan. Misalnya, harga barang harus wajar dan tidak boleh ada penipuan atau praktik curang. Keenam, konsep bekerja. Dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah suatu kewajiban dan cara untuk mendapatkan rezeki. Setiap orang dianjurkan untuk bekerja dengan cara yang halal dan berusaha sebaik mungkin. Bekerja juga dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Yang terakhir, konsep harta. Harta adalah amanah atau titipan dari Allah. Oleh karena itu, harta harus digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan. Selain itu, umat Islam dianjurkan untuk berbagi harta dengan orang lain melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada yang namanya keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dalam hal kekayaan dan kesempatan. Kekayaan harus dibagikan secara merata, sehingga tidak ada yang terlalu kaya sementara yang lain sangat miskin. Ini bisa dilakukan melalui zakat dan sedekah. Semua transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Tidak boleh ada penipuan atau eksploitasi dalam jual beli. Masyarakat yang lebih mampu diharapkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga semua orang bisa hidup dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada peran negara. Peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Peran negara sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Negara harus membuat aturan dan regulasi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini termasuk mengawasi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Negara harus memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Negara juga bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, misalnya melalui program sosial atau bantuan langsung. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.